Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Tasya Maudina Rizky dengan NIM 23 20 11 00 26. Saya berasal dari kelas HKIA semester 5. Dan di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ketiga soal UTS untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, yang dimana dosen pengampunya itu sendiri ialah Bapak Labib Nubahai. Baik, saya akan menjawab jawaban dari soal pertama, yang dimana soal pertama terkait dengan kasus Haidar dan Nabila, yang dimana keduanya ingin memiliki rumah impian, namun dananya belum cukup dan untuk pembiayaannya mereka tidak ingin terikat dengan riba, yakni bisa dengan melalui akad murabahah atau jual beli dengan keuntungan, yang dimana mekanismenya ini dari BSI atau Bank Syariah Indonesia akan membeli rumah tersebut, yakni rumah yang di Mejobo dengan seharga 500 juta. Lalu dari pihak BSI akan menjual kembali kepada Haidar dan Nabila yang tentunya dengan harga jual yang sama dengan ketika membeli di developer dari pemilik rumah yang ada di Mejobo tersebut, ditambah dengan margin atau keuntungan yang sudah ditetapkan dari awal. Lalu dan juga disepakati antara BSI dan Haidar dan Nabila tersebut. Lalu Haidar dan Nabila bisa mencicil dengan harga yang sudah disepakati tersebut, yang dimana itu termasuk harga jual plus margin yang sudah disepakati di awal. Dan mekanisme ini tidak mengandung riba atau tidak terdapat unsur riba karena keuntungan atau margin tersebut sudah disepakati dari awal, dan keuntungan tersebut seiring berjalannya waktu tidak berkembang atau tidak bertambah seiring waktu. Jadi tidak ada unsur riba di dalam akad murabahah ini. Selanjutnya dengan cara yang kedua, yakni akad musyarakah mutanakisah atau kemitraan yang menurun. Mekanismenya yakni Bank Syariah dengan Haidar dan Nabila ini berkongsi untuk memiliki rumah tersebut. Misalnya dari pihak bank 80% dan dari pihak nasabah atau Haidar dan Nabila tersebut 20%. Nasabah akan membayar angsuran atau Haidar dan Nabila tersebut akan membayar angsuran secara terdiri dari dua komponen, yakni pembayaran sewa atas porsi kepemilikan bank dan yang kedua pembelian bertahap atas porsi kepemilikan bank. Secara bertahap porsi kepemilikan bank akan menurun, sementara porsi kepemilikan Haidar dan Nabila akan meningkat hingga akhirnya 100%. Rumah tersebut dapat menjadi milik mereka, Haidar dan Nabila. Transaksi ini atau mekanisme ini tidak terdapat unsur riba karena akad ini didasarkan pada kerjasama syirkah dan sewa atau ijarah, di mana resiko dan manfaatnya ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing, yakni bank dan nasabah. Untuk penjelasan dasar hukumnya, tentunya riba dilarang. Dasar hukum utama adalah larangan terhadap riba, yang dimana riba itu adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam uang. Akad syariah sah, yakni kedua akad di atas murabahah dan MMQ atau musyarakah mutanakisah tadi itu sah karena memenuhi rukun dan syarat syariah.
yaitu didasarkan pada transaksi real, jual beli atau kepemilikan bersama atas aset, di mana keuntungan diperoleh dari margin jual beli atau bagi hasil atau sewa, bukan dari bunga pinjaman uang. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yakni tentang fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi dan cara bank mendapatkan keuntungan. Fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, yakni lembaga intermediasi berarti perbankan syariah berfungsi sebagai perantara keuangan. Fungsinya adalah menghimpun dana. Yang pertama, menghimpun dana, mengumpulkan dana dari masyarakat atau bisa disebut nasabah sohibul ma'al atau pihak yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan yang misalnya bisa berbentuk dengan tabungan atau deposito, atau bisa disebut deposito mudorobah atau wadiah. Yang kedua, menyalurkan dana atau pembiayaan, menyalurkan dana yang terhimpun kepada masyarakat yang membutuhkan atau nasabah mudorib atau pihak yang kekurangan dana, terutama untuk kegiatan produktif seperti usaha, investasi, atau pemilikan aset real, misalnya pembiayaan rumah, mobil, modal kerja. Dengan demikian, perbankan syariah menghubungkan dua pihak, yang dimana pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, sehingga dana dapat bergerak di sektor real, juga menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Selanjutnya mengenai cara perbankan syariah mendapatkan keuntungan itu bagaimana? Bank syariah tidak menggunakan riba sebagai sumber pendapatan. Sumber utama keuntungannya berasal dari transaksi yang berbasis jual beli, bagi hasil, sewa, dan jasa. Yang diantara lain yakni yang pertama, margin jual beli atau murabahah. Bank membeli barang atas permintaan nasabah, lalu menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi, yakni harga tersebut terdiri dari harga beli aslinya ditambah dengan margin keuntungan yang sudah disepakati. Selisih harga jual dan harga beli ini adalah keuntungan untuk bank. Yang kedua, bagi hasil atau mudorobah atau musyarakah. Bank menyertakan modal pada usaha nasabah, dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai porsi yang telah disepakati, yang atau bisa disebut juga nisbah bagi hasil. Yang ketiga, sewa atau ijarah. Bank membeli aset, misalnya rumah atau mesin atau barang, dan menyewakan kepada nasabah. Pendapatan bank berasal dari biaya sewa tersebut atau ujroh. Yang terakhir ada imbalan jasa atau bisa disebut ujroh atau fee. Keuntungan dari pembiayaan jasa perbankan seperti biaya administrasi, wadiah itu, atau bisa fee transfer, fee keliling, atau fee pengelolaan dana yang bisa disebut dengan wakalah. Selanjutnya soal yang terakhir, yakni soal nomor 3 dengan pertanyaan, jelaskan 3 hal dalam transaksi bisnis syariah dan pendapat tentang bank syariah sama dengan konvensional. 3 hal penting dalam transaksi bisnis syariah, yakni hal penting tersebut bebas riba. Bebas riba ini transaksi tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga yang mensyaratkan adanya tambahan pengembalian atas pinjaman uang. Keuntungan harus berasal dari kegiatan ekonomi yang real. Yang kedua,
berbasis aset real atau underlying asset, yakni setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan atau disewakan. Uangnya hanya sebagai alat tukar atau bukan komoditas. Yang ketiga, bebas gharar, ketidakjelasan, dan juga bebas maisir atau perjudian. Syarat dan objek transaksi harus jelas, tidak ambigu, dan tidak mengandung unsur spekulasi perjudian. Semua pihak harus tahu haknya dan kewajibannya dari awal. Lalu selanjutnya untuk pendapat mengenai bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, tidak ada bedanya. Pendapat ini tidak sepenuhnya tepat atau keliru. Meskipun keduanya sama-sama lembaga perantara keuangan dan menjalankan fungsi operasional dasar, yakni menghimpun dan menyalurkan dana, terdapat perbedaan yang mungkin secara signifikan, yakni aspek pembedanya berasal dari dasar hukum. Dasar hukum dari bank syariah itu sendiri adalah prinsip syariah Islam, yakni bisa Al-Quran, Sunnah, atau fatwa DSN MUI. Sedangkan dasar hukum pada bank konvensional yakni berasal dari hukum positif, peraturan pemerintah, dan prinsip bunga atau monopoli modal. Yang kedua, mengenai aspek imbal hasil. Aspek imbal hasil dari bank syariah yakni margin atau jual beli murabahah atau bagi hasil mudharabah, musyarakah, sewa atau ijarah, dan jasa ujroh. Sedangkan untuk imbal hasil pada bank konvensional itu bisa berupa dari bunga atau interest, atau pinjaman dan simpanan. Untuk aspek selanjutnya, konsep transaksi. Konsep transaksi dari bank syariah ini berbasis aktivitas real seperti jual beli, sewa, atau kemitraan dengan adanya underlying asset. Yang sedangkan untuk bank konvensional mengenai aspek konsep transaksinya ini berbasis pinjam meminjam uang atau bisa disebut dengan kredit. Selanjutnya yang terakhir, aspek resiko dari bank syariah. Resiko itu ditanggung bersama atau prinsipnya profit and loss sharing dalam skema bagi hasil. Sedangkan untuk bank konvensional, resikonya ini berupa kewajiban bayar bunga. Sepenuhnya itu ditanggung nasabah peminjam, terlepas dari hasil usahanya. Baik, sekiranya itu tadi adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban dari soal UTS untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.